kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, mengawali dan memberkati ibadah hari ini. Amin. Yesus Kristus
kasih Tuhan, kami hari ini boleh ada di tempat ini karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu yang menuntun kami ya Tuhan. Kau telah memimpin kami melewati hari-hari kami dengan berbagai macam aktivitas kami Tuhan Yesus. Kami percaya tanpa Engkau kami sia-sia Tuhan Yesus, dan tanpa Engkau kami tidak berada di tempat ini Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu di tempat ini yang membawa hati kami, menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau melawat kami di tempat ini, curahkan Roh-Mu atas hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan, tidak berkenan kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Kuduskan kami, biarlah hari ini kami boleh layak berada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Kamu berkati kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang berbagai macam pergumulan hidup ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan tangan terbuka kami meminta, Tuhan tolonglah kami, mampukan kami, kuatkan kami untuk melewati hari-hari kami yang kadang-kadang begitu sulit ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kedamaian, Engkau sumber kemerdekaan bagi kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, setiap anak-anak-Mu yang memberi diri untuk melayani hari ini ya Tuhan Yesus. Layakan kami, mampukan kami untuk boleh melayani dengan sukacita penuh ya Tuhan Yesus. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus, Kamu pakai beliau, biarlah dengan kata-kata yang sederhana yang kami mampu mengerti dalam kehidupan kami hari ini pas hari ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami hari ini Tuhan Yesus. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, di dalam rumah tangga kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, biarlah kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang belum mengenal kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan Yesus, dan kami siap untuk beribadah hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang hari ini tidak berada di tempat ini, yang sakit Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Biarlah di tengah penderitaan mereka juga boleh merasakan kasih sayang Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu Pendeta Paran yang hari ini berada di Kalimantan juga Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah semua rencana yang akan dikerjakan boleh berjalan yang baik dan boleh kembali ke tempat ini yang penyertaan ya Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama-sama sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini, ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa dan berkata amin. Dan masih kita berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 124. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap, dan ayat ke-8 kita baca bersama-sama. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Dengan perikop, terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian jauh berkata. Berikan firman Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendapat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Itu berlaku firman Tuhan yang baik. Kita akan menaikkan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian di kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku.
urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu dan urapi seluruh pelayan-pelayan hari ini, sehingga kami berkenan layak menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu Bapa. Urapi kami dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon maaf Bapak Ibu, saya buka masker. Kalau pakai masker ya nyesak, bicara agak lama ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang menjadi proses pembelajaran buat kita hari ini. Kita akan melihat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4, Lukas 1 ayat 68, ayat 68 sampai 71. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Lalu Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dan saya akan baca dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 11. Saya ulangi, Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79. Lalu Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Ucapan syukur dan doa. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang berbahagia adalah kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu mengatakan kenapa kita disebut orang yang berbahagia, ya, karena kita telah yang pertama menerima anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, ya, menjadi ahli waris kerajaan Allah dan menjadi bagian dalam pemberitaan anugerah keselamatan itu sendiri. Maka kita disebut orang yang berbahagia. Tema kita hari ini adalah diutus Tuhan di tengah perbedaan. Kita diutus Tuhan di tengah-tengah perbedaan. Kita di sini nggak ada yang sama. Ada yang dari NTT, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, macam-macam. Itu ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengutus kita?
sehingga kita menjadi satu dalam keluarga Allah dengan kultur yang berbeda-beda. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Kenapa Tuhan mengutus kita di tengah-tengah orang yang sama sekali berbeda dengan kita? Konsep hidupnya, cara berpikirnya, ekonominya, itu ya, menyikapi orang, wah sangat berbeda. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tadi saya sudah katakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang 1 sampai ayat keempat itu berbicara bagaimana umat Tuhan untuk bisa menerima ketika dia berada di tengah-tengah persekutuan, bisa mengakui menerima konsep orang lain ketika dia beribadah kepada Allah, bersekutu kepada Allah. Itu ya, Maleakhi sangat jelas dan sangat lugas mengatakan. Lalu dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-68 sampai 76, supaya umat Tuhan yang diutus tadi fokus kepada panggilan Tuhan. Nah, jadi kita semuanya punya tugas. Ada yang dipanggil untuk menjadi pendeta, ada yang dipanggil untuk menjadi majelis, guru, pengusaha, petani, nelayan, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ditempatkan pada posisi itu, ketika Tuhan mengutus kita supaya kita fokus pada janji Allah akan melepaskan orang-orang yang suka membenci kita. Dimanapun kita berada, ada yang suka, ada yang orang nggak suka. Ketika kita sudah agak berhasil, dah mulai orang nggak suka. Ketika kita susah, orang juga nggak suka dengan kita. Ketika pemikiran kita agak berbeda, orang juga mulai nggak suka dengan kita. Pokoknya dimanapun kita berada, selalu ada yang suka, ada yang tidak suka. Berbahagialah kita semuanya hadir, selalu disukai oleh banyak orang. Kenapa? Ini menjadi pertanyaannya. Kenapa? Karena ada kasih Kristus, ada kekuatan Allah, ada Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kehadiran kita itu selalu berbeda dari orang lain. Berbedanya di mana? Kasih kita. Berbedanya di mana? Cara kita menyampaikan. Berbedanya di mana? Cara kita menegur orang lain. Ya itu. Kita menegur dengan kasih, dengan senyuman, ya. Jangan agak salah sedikit pandangan istri sama suami, waduh, dari pagi sampai sore nggak pernah negor gitu ya. Satu hari ada seorang bapak, Pak, saya 3 hari nggak teguran sama istri, kacau ini. Masa sih? Iya. 3 hari nggak teguran sama istri. Masa iya? Terus pada waktu tidur gimana? Dia menghadap sono, saya menghadap sono. Kacau. Terus gimana cara, Pak? Supaya saya bisa teguran sama istri. Lah, kok nanya ke saya? Ya Bapak kan pendeta. Waduh, pendeta buat sempat untuk... Ya, saya bilang begini, Pak. Firman Tuhan itu jelas mengatakan, ampunilah dia, kasihani dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sederhana kan? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat itu menurut Bapak salah, ya maafkan dia, ampuni dia. Katakan ya, katakan ya tidak, katakan tidak. Oh gitu Pak? Ya, lakoni itu. Kalau nggak bisa, Bapak coba ingat pada waktu pertama kali ketemunya di mana? Ketemu istri Bapak dulu. Waktu itu ketemunya di taman, Pak. Saya lagi duduk-duduk, ngelihat dia kok beda. Nah, ingat itu.
Coba bicara soal itu sama dia. Dia akan ingat. Itu ya. Ya, akhirnya dilakoni, puji Tuhan. Ya. Jadi akur, tidak berkepanjangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus fokus. Hari ini Tuhan ingatkan. Dan di dalam Matius tadi, Lukas tadi sudah kita baca, maksud saya diingatkan kepada kita supaya kita mampu memposisikan kita di tengah-tengah perbedaan. Filipi pasal 1 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Paulus meyakinkan bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskan kepada kita secara terus-menerus. Itu ya. Jadi Allah yang akan meneruskan pekerjaan apapun jika kita selalu menghadirkan Tuhan. Mau melayani, mau bekerja, hadirkan Tuhan. Usaha apapun yang kita buat, Tuhan, aku yakin, aku percaya, aku memulai bersama dengan Tuhan. Ku yakin Tuhan akan meneruskan dan Tuhan akan mengirimkan sehingga usaha ini maju, pekerjaanku langgeng, itu ya, kehidupanku nyaman, kehidupanku layak dan pantas di mata banyak orang. Jadi Paulus sangat tegas mengatakan yang dibutuhkan adalah keyakinan. Keyakinan yang tanpa ada keraguan. Betul-betul mempercayakan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan artinya tidak sama. Tadi saya sudah katakan. Ya, cara berpikir nggak sama. Ya, hidup suami istri, cara berpikirnya dia nggak sama. Anak sama bapak aja nggak sama, gitu ya. Padahal anak, ya adik kakak itu ya, satu ayah, satu ibu, ya bersaudara. Cara pikirnya nggak sama. Apalagi dengan suku yang berbeda, budaya yang berbeda, ditambah lagi keyakinan yang berbeda. Waduh, jangan sampai muncul kampret lagi, itu ya, ada kadrun segala macam, itu ya. Jadi sudah hilang itu semua. Kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Kita harus belajar bagaimana perbedaan itu kita ditempatkan supaya kita bisa memposisikan diri kita. Lalu tujuan Allah mengutus kita di tengah-tengah perbedaan. Yang pertama, supaya kita mampu melihat sekelilingi kita dengan sikap yang dilandasi dengan kejujuran, hidup saling menghargai dan menerima, dan mampu menempatkan dan memposisikan diri kita di hadapan orang lain. Jadi tujuan Tuhan menempatkan dan mengutus kita di tengah-tengah perbedaan supaya kita mampu menerima, oh ternyata cara berpikir dia seperti ini, oh ekonomi dia begini, oh cara kehidupan dia seperti ini. Saya harus bisa menerimanya, saya harus bisa memposisikannya. Jadi itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang Tuhan ingatkan kepada kita di saat kita melakukan proses, di saat kita diutus oleh Tuhan di tengah-tengah perbedaan. Langkah yang pertama adalah perlu adanya sebuah kesiapan yang disertai dengan komitmen yang tinggi, komitmen yang benar-benar berdasarkan titah dan aturan Tuhan. Kalau kita melihat membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kisah di mana Yusuf
Dia betul-betul komitmen, fokus kepada apa maunya Tuhan, bukan apa maunya dirinya. Ketika dia betul-betul fokus dan komit terhadap apa maunya Tuhan, sebagai anak muda, kalau anak muda komit terhadap kekudusan hidupmu, engkau akan diberkati oleh Tuhan seperti yang Yusuf alami. Peluang ada untuk dia berbuat tidak baik, kesempatan ada, namun dia tidak gunakan kesempatan dan peluang itu. Dia lebih fokus dan komit apa mau Tuhan, yang ingin mengerjakan konsepnya, cara berpikirnya, hidupnya, sehingga dia betul-betul jadi berkat, baik buat keluarganya, buat kehidupannya, maupun banyak orang. Terbukti Yusuf, tadinya dia dibuang, dijual oleh saudaranya, tapi karena dia benar-benar komit kepada Tuhan, dia tidak pernah menyimpan akar pahit dalam hidupnya. Dia tidak menyimpan akar kebencian yang ada dalam hidupnya. Ketika dia berhasil, ketika dia sukses, ketika dia hebat, ketika dipakai Tuhan luar biasa menjadi seorang pemimpin di Mesir, kondisi keadaan keluarganya begitu menderita. Semuanya datang kepada dia, melihat dan dia tahu. Dia bisa menangis. Kenapa? Karena dia tidak menaruh rasa kebencian sedetik pun atau setitik apapun. Ya, dia tidak menaruh akar pahit dalam hidupnya. Secara hukum Yahudi, kalau orang yang sudah dijual itu udah nggak ada hubungan lagi dengan keluarganya, udah selesai, sudah habis, karena sudah dijual. Jadi haknya sudah nggak ada lagi. Tetapi karena dia komit kepada Tuhan, itulah kehebatan daripada Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mencapai tujuan itu perlu adanya komitmen. Ya, komitmen yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua, ketika kita diutus oleh Tuhan dimanapun kita berada, jangan kompromi dengan dosa. Seringkali kita, oh ya, jangan-jangan ini benar kata Tuhan, benar tidak, kemauannya sendiri. Itu. Jadi Yusuf tidak mau kompromi dengan dosa. Dampak yang dialami dipakai Tuhan luar biasa. Ketika kita tidak kompromi dengan dosa, ketika kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, maka kekuatan Allah, kemahakuasaan Tuhan akan mengurapi kita, akan menopang kita, akan memampukan kita dimanapun kita berada, sehingga hidup kita menjadi sangat berbeda dengan orang lain. Tadi saya sudah katakan, berbeda itu kan tidak sama. Itu. Jadi dengan perbedaan itu Tuhan mengutus kita supaya tidak kompromi. Yang ketiga adalah memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Nah, jadi kita dituntut belajar peka terhadap kondisi orang lain. Ketika terjadinya perdebatan antara, kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, di mana anak buahnya Lot dengan anak buahnya Abraham merebut daripada wilayah untuk mengurusi yang namanya peternakannya, terjadinya sebuah perkelahian yang luar biasa. Tetapi karena Abraham peka terhadap situasi dan keadaan,
Dia bukan hanya teorinya, tetapi dia langsung turun, dia langsung masuk, dia langsung menyampaikan instruksinya itu. Dia katakan kepada Lot, mulai hari ini engkau mau memilih kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke lembah atau ke tempat yang kau inginkan? Terserah, hari ini keputusannya harus diambil. Kenapa? Karena dia peka terhadap lingkungannya. Kalau dibiarkan, bisa kacau balau, bisa merembet terus-menerus, terjadi perkelahian. Itu yang terjadi. Sehingga Lot memilih sesuai dengan konsepnya. Sodom Gomora itu makmur, wah dia milih di situ karena subur. Tapi akibatnya Abraham nggak apa-apa, dia memilih tempat yang kurang begitu subur. Hidup itu adalah pilihan. Sekali lagi saya katakan, hidup itu adalah pilihan. Ketika kita peka terhadap apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, kita harus bisa memilih, bisa menentukan, bisa memposisikan hidup kita, sehingga hidup kita terus-menerus di tengah-tengah perbedaan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Paulus katakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Luar biasa. Ada semacam kerinduan orang yang peka terhadap keadaan. Dia punya kerinduan. Aduh, tetangga saya gimana keyakinannya? Aduh, teman saya udah lama nggak beribadah, kenapa nggak datang? Ada apa ini? Jadi ada kerinduan, ada sebuah kerinduan, ada sebuah keinginan untuk bersama-sama lagi melayani, bersama-sama lagi ingin datang memuliakan Tuhan dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Perlunya kepekaan. Yang keempat adalah diperlunya adanya sebuah kolaborasi dengan siapapun. Kolaborasi itu artinya ketika kita memiliki pemahaman yang lebih, si A punya kelemahan yang lebih, kemampuan yang lebih, maka kita melakukan sebuah kolaborasi. Pemain drum, keyboard, gitar, kalau nggak terjadi kolaborasi, apa yang terjadi? Kacau balau. Coba keyboard main sendiri, ini main sesuka dia, ini main sesuka dia, apa yang terjadi? Nggak sinkron kan? Nah, karena terjadinya kolaborasi, maka suasana, heningkan musiknya menjadi bagus, sendu, naikkan kepada Tuhan. Hidup berkolaborasi. Semua orang punya kelemahan, punya kelebihan. Dari kelebihan itulah Tuhan mau di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah perbedaan kita, kita mampu menciptakan suasana kolaborasi dengan tujuan supaya kita kuat, kita kokoh, kita mampu, kita bersama-sama dan secara terus-menerus memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah adanya kolaborasi, maka kita diingatkan untuk memiliki rasa empati dan rasa simpati kita. Jadi orang yang kita hidup di tengah-tengah perbedaan itu ada rasa simpati dan empati. Ya, luar biasa Bapak Ibu, semangat. Ya, saya sudah lama nggak ibadah di sini. Luar biasa, semangat Pak Tony ya, luar biasa. Kekuatan Tuhan akan berkarya jika Pak Tony betul-betul meyakini akan kekuatan Tuhan. Amin. Tidak mustahil bagi Tuhan, asalkan kita mempunyai hati. Nah, jadi ketika kita mempunyai hati, inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar.
Kalau kita punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, maka kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan firman Tuhan yang benar, maka cara hidup kita akan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Tuhan ingatkan, supaya kita yang berbeda-beda itu, kita memiliki pengetahuan firman Tuhan itu yang benar. Bacalah firman Tuhan itu. Lebih suka baca WA, apalagi grupnya banyak, waduh, daripada baca firman Tuhan. Saya nggak tahu nih, ngajar 2 sekolah SMA negeri. Saya bilang, Pak, saya dah nggak kuat nih ngajar 2 sekolah. Lalu dia katakan gini sama saya, Pak Pendeta, wah kaget saya. Bapak kan melayani. Itu murid saya itu udah 4 tahun nggak diajarkan pelajaran agama. Layanilah dengan hati. Waduh. Haleluya, saya katakan. Ya, sebelah haleluya Pak. Itu ya, kalau begitu. Tapi waktu saya cuma 1 hari, nggak bisa full seperti yang Bapak mau. Kalau yang Bapak inginkan saya tiap hari, nggak bisa Pak. Pokoknya layanilah Pak. Terserah Bapak. Yang penting anak itu dilayani. Haleluya, saya katakan. SMA-nya SMA favorit, SMA 86. 4 tahun gak ada gurunya. Saya diminta. Saya bilang, dia bilang, Pak Johan tolong bantu saya. Kasihan tuh anak murid. Saya nyari guru agama Kristen, belum ketemu gitu. Ketemu Pak Johan. Tolong bantu Pak, layani. Siapa tahu di sini ada yang mau melayani, gitu ya, yang punya hati. Sekolah pendeta? Oh kan. Ada yang sekolah pendeta di sini? Teologi maksud saya. Haleluya, ya. Ya. Semoga ada di sini. Karena dulu murid saya dari sekian puluh cuma 1 yang mau sekolah pendeta. Saya tanya, dari sekian banyak murid, dia ketua Rokris, otaknya luar biasa pintar, di kelas ranking 1. Itu ya. Dia lulus di ITB, lulus di UGM. Memang pintar itu anak. Luar biasa pintar. Tapi dia katakan, saya tidak ambil itu. Wah, sekolah kecewa. Saya mau jadi pendeta, Pak. Itu panggilan saya, dan Tuhan memanggil dan mengutus saya. Haleluya, saya katakan. Lakukan itu dengan tulus. Kau layani Tuhan dengan suka, dengan hikmat, dengan kekuatan ibadah. Tuhan akan pakai kamu. Betul, diambil keputusan melayani Tuhan. Sekolah pendeta, teman-temannya 5 tahun belum selesai sarjana, dia 3 tahun udah selesai. Saya bilang, hebat juga nih sekolah pendeta. Saya juga 5 tahun ya, praktek lagi itu ya, dia 3 tahun udah sarjana. Memang pintar itu anak ya. Jadi dia suka argumentasi sama saya. Dia katanya gini, kenapa Pak Johan nggak pernah kasih nilai agama 100? Pelajaran saya semua nilai 100. Fisika yang sulit 100. Kimia yang sulit 100. Matematika yang sulit 100. Hanya agama yang tidak 100. Ulangannya, ujiannya itu 100 nilainya semua. Dibawa semua buktinya. Sama bapaknya, sama ibunya. Pak, hanya agama yang nggak 100. Di depan kepala sekolah, seluruh wakil-wakilnya. Kenapa Bapak kasih nilai agamanya di bawah 100? Semua udah bicara semua, segi pengetahuan, segi ilmiahnya. Ya, saya diem. Terakhir, saya bilang sama kepala sekolah, bisa saya bicara? Oh, sekarang memang Bapak yang harus bicara.
Kenapa Bapak kasih nilai tidak 100 nilai agama? Saya katakan sampai dunia kiamat pun saya guru agama tidak akan kasih nilai 100. Saya katakan sampai dunia kiamat pun saya tidak akan kasih nilai ijazahmu, rapotmu 100, enggak ada. Kenapa? Yang 100 itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu nilai 100. Manusia enggak ada yang 100 dari sisi agama. Diam kepala sekolah, wakilnya diam semuanya. Yang 100 itu dari sisi agama adalah Tuhan yang punya nilai 100. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya kasih nilai 98, tinggal sedikit lagi 100 itu ya. Dan memang pinter anak itu, kasih nilai 98. Saya katakan ada perpuluhan untuk Tuhan. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Oh, manggut orang tuanya diam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus belajar. Kalau nanti suatu saat ada sekolah di tempat saya mengajar, ya jangan harap nilai agama 100. Ya, karena saya sudah sampaikan di pengawas Jakarta Selatan semuanya, ya. Saya katakan sampai dunia kiamat saya tidak akan kasih nilai 100. Karena nilai 100 itu adalah nilai Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena saya sadar saya manusia berdosa. Dan kita sebagai ciptaannya harus sadar, tahu diri, belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada perpuluhannya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingatkan kepada kita hari ini supaya kita terus-menerus menyadari dan memahami. Ya, setelah kita memiliki sikap dan empati kita, ya, kita tidak kompromi dengan dosa. Lalu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16 itu kita diingatkan untuk memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Jadi hari ini Tuhan ingatkan supaya kita mampu memperlihatkan perbuatan baik kita dan melakukan sebuah pemahaman yang baik tentang pengenalan akan Tuhan, karena kita didasari dengan pengetahuan kebenaran akan kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Saudara yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita terus-menerus ada pada koridor Tuhan. Yang pertama, kita harus komitmen bahwa kita adalah umat Tuhan. Yang kedua, lakukanlah kolaborasi dengan siapapun, hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah katakan, lakukanlah ya komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan harus ada empati dan simpati kita terhadap lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sikap toleransi itu sangat-sangat dibutuhkan di era konteks sekarang ini. Apalagi kita tinggal di daerah yang padat penduduknya. Kita dituntut untuk memiliki jiwa, memiliki hati toleransi yang tinggi. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, tempat ini memiliki toleransi yang luar biasa terhadap sesama kita. Kita jangan jadi api gitu ya, tapi kita belajar untuk jadi air, bisa menenangkan, ya, menyiram, menghidupkan suasana. Jangan kita siram, ya lo gitu ya, nanti gua komporin lo bener-bener supaya lo jadi murtad betul-betul. Jangan itu terjadi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah perbedaan ketika Tuhan mengutus kita. Ayat terakhir saya akan baca firman Tuhan di dalam ya Filipi pasal yang pertama tadi, ayat yang
ke-10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kita suci, tidak bercacat menjelang hari Kristus, lakukan firman Tuhan tadi. Selalu komitmen kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Milikilah pengetahuan firman Tuhan yang jelas dan benar. Ikuti persekutuan doa, ikuti pemahaman, mungkin secara online. Karena ini banyak ya, online itu banyak sekali sekarang ini. Pertanyaannya, mau nggak? Itu saja. Jangan kita menggunakan waktu lebih banyak untuk membaca WA, membalas WA, ya, membaca gosip dan lain sebagainya. Itu ya, gunakanlah waktu yang ada untuk melakukan persekutuan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana hari ini memberikan proses pembelajaran buat kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Apa yang harus kita buat di tengah-tengah keberadaan di saat Tuhan mengutus kita? Dan mengapa Tuhan mengutus kita di tengah-tengah orang yang gak suka kepada kita? Mengapa Tuhan menempatkan kita nggak suka, baik lewat pekerjaan, lewat usaha, tapi semuanya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar seperti Yusuf, kami ingin belajar seperti Abraham. Yusuf benar-benar komit, tidak kompromi dengan dosa. Abraham yang peka terhadap lingkungan dan keadaan. Dia mampu menyelesaikan semua masalah. Tuhan ingatkan kepada kami hari ini, supaya kami memiliki hati yang peka terhadap lingkungan di mana kami berada. Urapi berkati jemaat-Mu Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara tentang kebenaran firman, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk menerjemahkan, menerangi kehidupan kami hari lepas hari. Dimanapun Tuhan mengutus kami, menempatkan kami, di posisi apapun kami berada, kami selalu ada dan siap, karena ada kekuatan Tuhan yang akan menopang setiap kami. Karena kami memiliki pemahaman yang jelas, yang disertai dengan keyakinan akan kebenaran Allah yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini Bapa, dalam usaha pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan masing-masing, Kau melihat jemaat-Mu Bapa, sehingga jemaat-Mu GKRI Epifania tempat ini semakin bertumbuh berakar dalam Kristus, mengenal Kristus secara nyata, secara pribadi, dan terus menerus menghadirkan Kristus di tengah-tengah ketidakberdayaan. Urapi ya Bapa. Hamba berdoa buat seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini, Kau berkati seluruh penetua, diaken, majelis yang dipercayakan Tuhan untuk melayani tempat ini, Tuhan berkati. Hamba berdoa buat Pak Pendeta Paran sekeluarga, yang hari ini hamba-Mu Pak Pendeta Paran berada di Kalimantan Barat, karena ada urusan pelayanan. Tuhan berkati, urapi. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan melindungi sehingga boleh tiba bertemu dengan jemaat dengan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh
anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini lewat media massa. Tuhan berkati urapi, dan seluruh para pendeta yang menyampaikan sabda-Mu, Engkau urapi kebenaran firman-Mu agar menjadi rema dalam kehidupan jemaat Tuhan dan bertumbuh berakar dalam Tuhan, dan terus menerus meyakini bahwa Tuhan ada dan bersama ada dalam hidup mereka masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni akan kesalahan dan pelanggaran kami ya Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kepada pasangan kami masing-masing dan setia kepada pasangan kami masing-masing, karena Engkau yang telah mengikat kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kami ingin setia kepada gereja-Mu, karena Engkau mencintai kami sehingga kami boleh bergereja di tempat ini. Inilah doa dan komitmen ini Bapa yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.